Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham-saham big banks. Ada BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA yang ternyata masih mengalami koreksi kembali dengan net sell yang cukup besar tentunya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan bahas IHSG terlebih dahulu guys ya, dimana IHSG juga terbebani oleh penurunan saham-saham big banks sehingga hari ini masih ada koreksi 0,95% di level 7.046 guys ya. Dan kita lihat net sell asingnya di market reguler itu 1,26 triliun, sedangkan untuk all market net sell 1,28 triliun. Nah, berbicara tentang window dressing yang banyak digaungkan guys ya oleh investor-investor lain, kita melihat bahwa window dressing ini belum akan terjadi ya di awal Desember, bahkan bisa sampai pertengahan Desember nanti guys ya. Sebenarnya hal ini sempat kita bahas juga ya terkait dengan kemungkinan window dressing di akhir 2024 ini. Selama masih terjadi outflow yang besar, maka window dressing tidak akan terjadi gitu guys ya. So, kita tetap fokus ya membahas money flow agar juga kita bisa melihat adanya potensi dari window dressing ini. Nah, karena memang di bulan Desember probabilitas kenaikan IHSG itu cukup tinggi guys ya. Setidaknya di 8 tahun terakhir probabilitas kenaikan IHSG di bulan Desember mencapai 75%. Tapi kembali lagi, selama belum ada inflow yang positif ya masuk IHSG dan juga masuk ke saham-saham penopang IHSG, juga ke big banks, maka ya IHSG-nya masih akan terkoreksi dan masih akan closing merah seperti itu. Dan kita pun melihat ya, memang ada beberapa indikator lainnya yang bisa menyebabkan IHSG ini terpuruk cukup dalam, begitupun juga dengan penurunan saham big banks yang kemungkinan masih akan terus berlanjut guys ya. Nah, untuk indikator tersebut nanti kita akan bahas ya setelah kita mengupdate money flow untuk saham big banks. Jadi langsung saja ya kita analisa sahamnya satu persatu. Yang pertama kita akan analisa saham BBNI ya guys ya, di mana BBNI hari ini turun cukup dalam dan menjadi penurunan yang paling dalam ya di antara saham-saham big banks, yaitu terkoreksi 5,42%. Jadi kita melakukan analisa dengan chart dan juga banda detektor yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan tentunya teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas yang akan memudahkan analisa teman-teman, baik analisa fundamental ataupun analisa teknikalnya, maka silahkan teman-teman mendaftar ya di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi ada beberapa keunggulan guys ya terkait dengan chart dan juga fitur-fitur teknikal yang ada di Stockbit Sekuritas ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan banyak sekali indikator ya, bahkan bisa lebih dari 4 ataupun 5 indikator secara bersamaan. Misalkan di sini ada foreign flow underlay ya, di mana ketika foreign flow underlay-nya masih turun, itu artinya investor asing masih cenderung melakukan distribusi di saham BBNI ini. Dan berbeda dengan di Trading View itu kan teman-teman hanya dibatasi ya menggunakan 2 indikator saja. Dan kalau misalkan lebih dari itu, teman-teman akan dikenakan biaya ya atau berbayar. Sedangkan di Stockbit Sekuritas teman-teman tidak akan dikenakan biaya ya untuk menggunakan fitur-fitur yang lengkap ini. Selanjutnya dari bandar detektor ya atau broker summary-nya di Stockbit itu ada average atau rata-rata, baik itu big distribution seperti ini ataupun big accumulation. Nah, selama masih ada big distribution seperti ini, dari top 1, top 3, top 5, bahkan average atau rata-ratanya, maka itu artinya ya secara mayoritas memang distribusinya masih cukup besar, itu terjadi ya di saham yang sedang kalian analisa. Nah, untuk BBNI ini juga kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari AK, ZPT, PBB, dan juga BK. Sehingga mayoritas investor asing hari ini melakukan penjualan dan distribusi, dan tentunya ada net sell asing ya 137,9 miliar di saham BBNI pada hari ini. Jadi BBNI itu kemarin sempat menyentuh level ini juga guys ya di Rp4.710 per saham, namun sempat kembali naik ke level 5.050-an. Ya, di 5.050 ini kita lihat ternyata dari stokastiknya memang sudah ada overbought ya atau jenuh beli sehingga wajar harga saham BBNI ini turun cukup dalam. Saya tidak kaget lagi sebenarnya dengan penurunan saham-saham big banks karena saya sudah melihat adanya overbought ya atau jenuh beli untuk saham big banks ini. So, kalau misalkan memang sudah overbought itu artinya ada potensi penurunan kembali sampai dia oversold dan nanti setelah oversold baru akan ada technical rebound seperti ini. Seperti yang terjadi ya di beberapa minggu sebelumnya. Seperti itu guys. Jadi bagaimana Kak prospek dari BBNI ini? Ada potensi penurunan ya jika BBNI tembus di bawah level support di
160-an. So untuk BBNI saya rasa, belum waktunya ya untuk melakukan averaging down, meskipun memang kita lihat penurunannya sudah cukup dalam ya, apalagi untuk hari ini. Dan selama masih ada outflow ya dari investor asing, maka saham-saham big banks masih cenderung akan turun dan terus terdistribusi. Jadi untuk, potensial upside-nya memang cukup tinggi ya, namun kita pun perlu memperhatikan, area downside-nya. Ya area support-nya di mana kita bisa melakukan averaging down, nah di sanalah kita melakukan pembelian. Jadi jangan sampai ya setiap ada penurunan 2%, 2%, 2%, teman-teman hajar terus gitu ya. Tapi teman-teman juga harus melihat ya di mana potensi dari level support-nya itu sendiri. Untuk BBNI kalau misal kita lihat guys ya, ada level support selanjutnya itu di sekitar 4.300 sampai 4.400-an ya. Jadi kalau misalkan tembus di bawah 4.700 ya, di 4.700 di bawah 4.600, maka ada potensi BBNI malah bisa lanjut turun kembali seperti itu. Jadi tetap ya kita melakukan dollar cost averaging dengan metode cicil beli di area supportnya seperti itu ya. Jadi tidak asal beli aja. Ya kita tetap menentukan beberapa level support ya untuk saham BBNI agar pembelian yang kita lakukan juga tepat sasaran gitu ya. Jadi tidak di harga berapapun kita beli, namun ada beberapa level support yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah di 4.700 ya. Jika turun di bawah 4.700 bahkan di bawah 4.650, maka lebih baik teman-teman tunggu di 4.600 sampai 4.500-an. Selanjutnya adalah saham BBRI yang hari ini juga ternyata turun lebih dalam lagi, 1,8% ya untuk koreksi BBRI pada hari ini close di Rp4.170 per saham. Dan kita lihat ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari AKR, XZP, BB, dan juga YU. Namun kita melihat ternyata BK atau JP Morgan masih akumulasi BBRI, meskipun akumulasinya memang tidak terlalu besar. Tapi kita cek juga ternyata mayoritas investor retail masih melakukan akumulasi nih untuk saham BBRI-nya. So, bagaimana dengan JP Morgan ya? Apakah JP Morgan masih akan akumulasi kembali? Saya rasa kita melihat ya bahwa dari informasi terbaru, JP Morgan itu juga kembali merubah pandangannya terkait dengan BBRI ya. Dari overweight ya berubah kembali menjadi netral guys. Jadi teman-teman harus hati-hati dan be aware ya. Karena ada potensi JP Morgan ke depannya juga bisa saja kembali distribusi BBRI-nya. So untuk BBRI kita tunggu ya di level support sebelumnya di 4.110-an ya, karena di sell in Mei kemarin itu area low-nya ada di 4.090 ya. Jadi kalau misalkan turun di bawah 4.090, 4.100 ada potensi BBRI malah bisa turun lebih dalam lagi dan mungkin teman-teman nanti harus mencari area support baru guys ya, berdasarkan dengan weekly time frame ya, karena ini daily time frame-nya memang, level terendahnya di sell in Mei kemarin adalah di 4.090 ya, sampai 4.100-an, seperti itu. Jadi untuk BBRI gimana Kak? Apakah masih ada potensi penurunan? Nah, kalau misal kita lihat memang masih ada potensi penurunan lanjutan, sampai nanti oversold ya, saya rasa masih ada, potensi untuk bisa melemah kembali. Net sell hari ini dari asing adalah 544,75 miliar, jadi itu adalah net sell terbesar di IHSG, terutama untuk saham BBRI ini. Selanjutnya adalah Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri kita lihat di hari ini juga mengalami koreksi kembali 2,44% di level 6.000 ya guys ya. Untuk level 6.000 ini menjadi level support dan juga menjadi level area psikologis ya untuk Bank Mandiri. So, jika besok masih lanjut turun kembali, maka Bank Mandiri berpotensi turun sampai di 5.650-an. Dan hari ini kita lihat ya ada normal distribution itu dari RX, BBNI, AG, dan juga BK. Namun, ZPAK, CC, dan juga KZ terpantau akumulasi. Begitupun juga dengan investor retail yang masih setia dengan akumulasinya di saham Bank Mandiri. Lalu BMRI gimana Kak? Ya net sell hari ini dari asing 40,41 miliar, jadi cukup besar. Dan masih ada potensi untuk downside-nya itu sampai di level support 5.650-an guys ya. Sampai di zona support di sell in Mei yang lalu begitu ya. Bahkan ada potensi chartnya pun akan mirip gitu ya, entah itu ada double bottom ataupun triple bottom gitu ya. Untuk Bank Mandiri masih banyak peluang untuk bisa beli di harga yang lebih murah lagi, seperti itu ya. So untuk saham-saham big banks ya silahkan teman-teman pilih mau saham big banks yang mana karena memang rata-rata masih ada koreksi dan masih cukup terdiskon. Ya kita melihat juga memang potensial downside-nya dari area overbought-nya yang
belum turun lagi sampai di zona oversold ya, atau belum jenuh jual lagi. So, masih ada potensi penurunan lanjutan, jadi teman-teman yang hold saham-saham big banks tentunya harus kuatkan mentalnya dan bersabar gitu ya. Lebih baik teman-teman tidak usah terlalu sering buka ya, kalau misalkan memang sudah kehabisan cash, ya guys ya, silakan teman-teman pikirkan saja bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar ya dari bisnis kita, dari pekerjaan kita gitu guys ya. Sehingga nanti aset kita pun akan terus bertumbuh ya seiring berjalannya waktu. Oke, selanjutnya untuk saham BBCA hari ini mengalami koreksi ya 2,5% di Rp9.750 per saham. Kita lihat memang ini penurunan yang cukup dalam juga untuk BBCA. Dan ada distribusi besar juga terutama dari AKKZ BKBB ini menjadi top seller ya di saham BBCA. Sedangkan mayoritas investor retail akumulasi kembali nih untuk BBCA-nya. So, kalau misalkan seperti ini ya kita lihat juga memang net sell-nya cukup besar ya. Net sell asing 419 miliar, jadi ada potensi BBCA pun turun lebih dalam lagi. Jadi untuk BBCA kita tunggu di 9.500-an. Bahkan jika turun di bawah 9.500 pun ada potensi penurunan lanjutan sampai di level 9.000-an guys ya. So untuk teman-teman yang sudah ambil BBCA di harga saat ini ya nggak masalah juga, tapi tetap perhatikan money manajemennya. Jangan sampai teman-teman all in di satu titik ya, karena masih ada potensial downside yang bisa saja mengalami penurunan yang lebih dalam lagi. Sehingga ya disayangkan kalau misal teman-teman all in di harga sekarang dan kalau misal besok masih turun, teman-teman tidak akan bisa dapat di harga yang lebih murah, seperti itu ya. Jadi begini guys, untuk saham-saham big bank selama masih ada net sell ya kita pantau saja dulu gitu guys ya. Jangan terlalu agresif untuk averaging down dan ini pun sebenarnya sudah saya sounding ya ke teman-teman yang ada di grup gitu ya. Kalau misalkan mau averaging down pun ya perlahan saja ya, jangan terlalu bernafsu, jangan terlalu teman-teman all in gitu ya karena masih ada downside yang bisa saja terjadi ya ketika distribusinya masih cukup besar. So, kita melihat ternyata hari ini memang saham-saham big banks yang menjadi pemberat IHSG, namun ada juga saham-saham lain yang juga mengalami koreksi. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, saham-saham konglomerasi ada juga yang mengalami kenaikan ya, seperti contohnya Brand hari ini malah naik 1,5% ya, lalu ada BRPT yang juga anjlok ya 5,26% di Rp810 per saham. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, memang saham-saham yang potensi akumulasi retailnya besar itu rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Contohnya BRPT ini juga saya lihat banyak sekali investor retail yang, mengincar ya BRPT. Entah karena alasan apa, ya mungkin karena mereka juga ingin adanya kenaikan kembali ya, tapi ya kalau bisa kita lihat memang yang porsi retailnya cukup besar biasanya akan turun cukup dalam. Lalu Tepia hari ini, ada kenaikan tipis 1,4% di 7.050, Petrosi naik 10,9% ya, di 21.875, lalu ada Aman Mineral yang hari ini naik 0,28% di 9.025, untuk Astra International hari ini terkoreksi 3,14% di 4.940, namun Astra International meskipun hari ini terkoreksi tapi ternyata masih ada net buy asing. Nah, selanjutnya kita coba lihat juga Adro gitu guys ya. Untuk saham Adro hari ini mengalami kenaikan yang cukup menarik. Ya, tadi sempat naik 12%, hari ini naik 11,06% guys ya di harga Rp2.310 per saham. Karena kita melihat memang Adro ini dia sudah banyak ya investor retail yang mengalami cut loss ya atau melakukan cut loss di Adro ya mereka tidak sanggup gitu ya untuk menerima floating loss di Adro. Jadi ketika Adro-nya ini banyak investor retail yang cut loss, ya maka dia siap-siap saja mengalami kenaikan dan rebound seperti ini ya, naik 11%. Nah, itu pun yang akan terjadi guys dengan saham-saham big banks. Ketika nanti sudah di extreme fear ya, sudah banyak yang hopeless gitu ya, sudah banyak yang merasa tidak kuat ya dengan minusnya di saham, terutama untuk saham big banks, maka ketika mereka melakukan cut loss, otomatis saham-saham big banks ini malah akan terkena kenaikan kembali gitu ya, malah bisa bullish reversal kembali, seperti itu ya. So, jadi apa nih faktor lain yang menyebabkan IHSG mengalami koreksi ya? Padahal hari ini mayoritas bursa Asia itu mengalami kenaikan gitu ya atau berada di zona hijau, tapi IHSG ambles gitu ya. Jadi hari ini memang saham-saham big banks yang menjadi pemberat IHSG guys ya, tapi adanya koreksi di saham big banks itu pun memang dikarenakan adanya outflow yang besar terutama dari investor asingnya. Nah,
Nah, jadi yang hari ini turun bersama IHSG itu hanyalah Kospi ya dari Korea Selatan mengalami koreksi 0,06%, sedangkan yang terdalam adalah IHSG 0,95% ya dengan net sell di atas 1 triliunan. Dan kalau misal kita lihat guys ya, memang bursa saham Asia ini sejatinya sedang tersengat sentimen positif dari data aktivitas ekonomi China yang dirilis menunjukkan aktivitas pabrik terus meningkat pada bulan November. Hal ini menambah tanda-tanda pemulihan ekonomi sejak Oktober setelah serangkaian langkah stimulus termasuk potongan suku bunga diumumkan pada bulan September oleh pemerintah China. Seperti yang diwartakan ya oleh Bloomberg News, aktivitas manufaktur China meningkat selama 2 bulan berturut-turut dan menurut survei swasta gitu guys ya. So seharusnya IHSG pun terkena sentimen positif, namun uh, pada faktanya kita melihat IHSG kita masih mengalami koreksi guys ya. Nah, di sini pun teman-teman bisa melihat guys, jadi ada beberapa penyebab ya IHSG ambles selain dari penurunan saham Big Banks. Sentimen IHSG pada perdagangan hari ini utamanya datang dari dalam negeri. Rilisnya data inflasi Indonesia pada November ini menjadi sebab, yang hasilnya masih menjadi yang terendah sejak Juni 2021. Jadi inflasi Indonesia ini masih rendah guys ya, dan masih jauh dari target Bank Indonesia itu sendiri di angka 2,5%. Jadi masih jauh di bawah target untuk inflasi Indonesia ya. So, ini juga menunjukkan ya bahwa, permintaan ya dari produk ataupun jasa di Indonesia itu masih lesu, yang artinya memang, kemampuan ya atau daya beli masyarakat Indonesia yang masih turun alias kita masih berada di ranah deflasi. Kita masih berada di zona deflasi sehingga investor asing melihat ini sebagai sentimen negatif, yang artinya mereka akan terus melakukan outflow selama belum ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seperti itu. Selain itu kita pun melihat ya bahwa dolar indeks mengalami penguatan kembali ya. Hari ini naik 0,39%, sedangkan rupiah kita juga kembali terkoreksi alias melemah 0,34% ya. Kalau misalkan hijau ataupun naik itu artinya rupiah kita semakin mahal, yang artinya rupiah kita melemah gitu guys ya. Bahkan tadi sempat ke Rp15.917 per 1 USD. Untuk saat ini berada di Rp15.890 per 1 USD. Untuk kemarin itu sempat di Rp15.836 per 1 USD. Jadi memang rupiah kita pun ada pelemahan ya 0,33%. Oke guys, dan ada juga beberapa data penting ya yang masih ditunggu oleh mayoritas investor asing, yaitu terkait dengan pidato dari Jerome Powell dan data non-performing loan ya, atau data dari NFP ya maksud saya, yang menjadi fokus utama pasar seperti itu. So, ini pastinya akan menjadi data yang cukup penting ya untuk keputusan The Fed ya di bulan Desember ini, apakah akan kembali pangkas suku bunga atau tidak. Dan itu pun pastinya akan berdampak ya terhadap keputusan Bank Indonesia untuk pangkas suku bunga acuannya atau BI rate, yang pastinya ketika suku bunga kembali dipangkas akan menyebabkan likuiditas membanjiri market saham dan juga tentunya aset beresiko lain ya seperti kripto dan juga Bitcoin seperti itu. Dan ini akan menjadi sentimen positif ya jika The Fed kembali pangkas suku bunga. Oke guys, terima kasih sudah menonton, dan terakhir ya untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.